Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam PJJ tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan. Nah, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Bagi yang sudah siap, silahkan duduk dengan tenang dan dengarkan ibu ya. Yang belum siap, silahkan siap-siap terlebih dahulu. Untuk membuka perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita buka dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan pada hari ini, sehingga kami dapat belajar pada pagi hari ini. Tuhan, sertailah dan dampingilah kami, semoga kami dapat belajar dengan baik. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk lebih semangat lagi, kita serukan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke, kita lanjut ya. Indikator kita pada pagi hari ini yaitu bahasa Indonesia menentukan ide pokok setiap paragraf. IPA menyebutkan 5 tulang manusia. Dan selanjutnya menjelaskan 4 kelainan tulang. Nah, untuk PPKN, mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf. 2. Melalui kegiatan melihat gambar, siswa dapat menentukan 5 tulang manusia. Yang ketiga, melalui kegiatan melihat gambar, siswa dapat menjelaskan 3 kelainan tulang belakang. Yang keempat, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Paragraf merupakan susunan beberapa kalimat yang mengandung kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, ada 5 langkah menemukan ide pokok dengan mudah. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Dalam satu paragraf ide pokok, biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Nah, yang keempat, tandai info penting dalam setiap paragraf. Dan yang terakhir, simpulkan bacaan pada setiap paragraf. Nah, itu merupakan langkah menemukan ide pokok dengan mudah. Selanjutnya, di sini Ibu memiliki teks bacaan. Judulnya Alamku. Nah, silahkan anak-anak mendengarkan bacaan yang akan Ibu bacakan. Perubahan alam bisa terjadi secara alami ataupun disengaja melalui perilaku manusia. Perubahan alam yang terjadi secara alami dapat disebabkan oleh adanya bencana alam, misalnya banjir, gunung meletus, tanah longsor, dan tsunami. Sementara, perubahan alam yang disebabkan oleh perilaku manusia, misalnya pertanian, peternakan, dan penambangan. Aktivitas alam dan manusia tentunya membawa dampak terhadap perubahan alam. Bencana alam menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan di daerah bencana, misalnya kerusakan jalan, pemukiman, ataupun lahan pertanian. Sementara, jumlah manusia yang terus bertambah menyebabkan lahan kosong yang ada di daerah pedesaan maupun perkotaan berubah menjadi permukiman, gedung, tempat industri, ataupun jalan raya. Perubahan alam pasti tidak dapat dihindari.
kegiatan manusia harus diimbangi dengan usaha menjaga alam. Misalnya, menanami hutan yang gundul, adanya undang-undang tentang lingkungan dan alam, serta menggalakkan penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan. Nah, ini merupakan teks bacaan dengan judul Alamku. Nah, anak-anak tadi sudah membaca bacaan Alamku. Nah, di sini ada berapa paragraf? Ada 3. Nah, silakan anak-anak cermati, kira-kira ide pokok dari setiap paragraf itu yang mana? Ingat, ide pokok itu biasanya berada di awal, akhir, atau awal dan akhir. Nah, sudah? Oke, baik. Yang sudah menemukannya, silakan diingat-ingat, coba dicocokkan dengan ibu apakah benar atau tidak. Nah, teks berjudul Alamku terdiri dari 3 paragraf. Setiap paragraf disusun atas ide atau gagasan pokok. Tentukan gagasan pokok setiap paragraf. Nah, ini. Tadi yang sudah menjawab apakah sama dengan ibu? Paragraf 1. Ide pokoknya perubahan alam bisa terjadi secara alami atau disengaja melalui perilaku manusia. Nah, kalimat tersebut berada di awal paragraf. Nah, yang kedua, aktivitas alam dan manusia tentunya membawa dampak terhadap perubahan alam. Nah, paragraf yang kedua tadi, ide pokoknya juga berada di awal paragraf. Nah, selanjutnya yang ketiga, perubahan alam pasti tidak dapat dihindari. Nah, ini sama berada di awal paragraf. Nah, itu untuk ide pokok. Selanjutnya, Ibu mengajak anak-anak untuk melihat kegiatan yang dilakukan oleh manusia nih. Ada yang menebang pohon, nah itu merupakan salah satu kerusakan alam. Nah, nanti kalau pohonnya ditebang, pasti bisa terjadi banjir atau tanah longsor. Nah, kira-kira organ gerak apa sajakah yang kalian gunakan untuk melakukan kegiatan tersebut? Nah, kira-kira kegiatan pada gambar itu menggunakan anggota gerak apa ya? Ada yang tahu? Nah, mengapa organ gerak tersebut dapat melakukan gerakan? Nah, tangan dan kaki kita dapat bergerak karena adanya tulang dan otot. Nah, jadi yang bergerak itu tangan dan kaki. Kenapa mereka bisa bergerak? Karena adanya tulang dan otot. Kita akan belajar tentang hal itu. Nah, tulang atau rangka merupakan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan gerakan tanpa adanya gerakan dari otot. Jadi kalau hanya tulang saja itu tidak bisa bergerak, tapi karena ada otot, nah maka tulang tersebut bisa bergerak. Maka tangan kita ini bisa bergerak, kaki kita juga bisa bergerak. Rangka dan otot adalah organ yang saling bekerja sama dalam menghasilkan gerak yang dihasilkan tubuh. Fungsi rangka manusia. Nah, menegakkan tubuh. Nah, kalau tidak ada rangka, kita tidak bisa menegakkan tubuh kita. Nah, memberi bentuk tubuh, melindungi organ tubuh yang penting, tempat pembentukan sel darah, dan yang terakhir, alat gerak pasif. Nah, rangka anggota gerak manusia terdiri dari rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Nah, di sini ada bagian-bagian rangka kepala. Nah, ada bagian-bagiannya nih, kepala kita ada bagian-bagiannya. Nah, di sini adalah tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Nah, ini tulang pipi. Nah, di sini nih tulang pipi, coba dipegang. Meskipun pipi kalian lunak, tapi di dalamnya sini ada tulangnya. Terus, tulang baji, tulang pelipis, tulang kepala belakang, dan tulang ubun-ubun di sini. Nah, itu merupakan bagian-bagian rangka kepala. Lanjut.
Nah, ini adalah bagian-bagian rangka badan. Nah, badan kita. Oke. Nah, di sini ada gambar rangka badan. Nah, di tulang ekor ini ada beberapa bagian. 7 ruas tulang leher sini. Nah, turun ke bawah, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang punggung, dan 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, di sini tulang rusuk nih, sini. Coba dipegang. Nah, di sini tuh ada tulangnya, ya. Itu namanya tulang rusuk. Nah, tulang dada nih. Dilihat tanda panahnya ini ya, nih. Ada garisnya. Ini tulang dada. Tulang dada badan. Nah, tulang dada taju pedang. Nah, di sini. Nih, karena berbentuk pedang. Selanjutnya ada 2 ruas tulang rusuk melayang. Nah, selanjutnya 3 ruas tulang rusuk palsu. Nah, ini tulang selangka dan tulang belikat, tulang lengan. Nah, ini tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Nah, nanti dilihat lagi ya, diingat-ingat. Diraba-raba. Nah, oh ini tulang rusuk. Nah, seperti itu bisa ya. Selanjutnya, nah, bagian-bagian tulang anggota gerak atas dan bawah. Tadi anggota gerak itu ada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas itu apa? Ini tangan. Nah, terdiri dari apa saja? Tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengupil, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan. Nah, ini tulang jari tangan di sini. Ini tulang pergelangan. Nah, makanya dia bisa bergerak. Di sini ada tulangnya juga. Nah, selanjutnya anggota gerak bawah yaitu kaki. Nah, ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, nah, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, silakan dilihat dan diingat-ingat. Nah, oke. Selanjutnya, nah, posisi duduk yang salah dapat menyebabkan gangguan pada tulang belakang. Nah, anak-anak ini ya yang sering menulis dengan kalian sambil tiduran. Nah, itu dapat mengakibatkan gangguan pada tulang belakang. Apa saja sih? Nah, di sini beberapa contoh gangguan organ yang dimaksud adalah kifosis, lordosis, dan juga skoliosis. Nah, seperti apa itu? Nah, ini kifosis, lihat ini. Nah, tulang belakangnya. Kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan sehingga seseorang yang mengalaminya akan menjadi bungkuk. Nah, kalau kalian biasanya menulis di meja terus kalian terlalu maju, nah itu bisa menyebabkan gangguan pada tulang belakang yaitu kifosis. Oke, jadinya membungkuk. Selanjutnya, yang kedua, nah ini lordosis. Nih, lihat ya tulang belakangnya adalah gangguan tulang belakang pada punggung bawah yang memiliki kelengkungan berlebihan. Nah, yang terakhir, nih, dilihat tulangnya. Nah, skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping, seolah-olah membentuk huruf S. Nah, ini. Oke, lanjut. Kondisi tulang belakang selain dipengaruhi oleh 3 kebiasaan tadi, bisa juga dipengaruhi kepadatan tulang yang berkurang secara perlahan. Tulang pun menjadi keropos dan mudah mengalami patah tulang. Ini adalah contoh tulang yang normal. Nah, ini tulang yang rapuh. Kalau rapuh berarti nanti bisa keropos. Oke? Nah, Ibu memiliki bacaan. Nah, ini ada Bintang dan Tara. Musim hujan telah tiba. Banyak daerah yang mulai terkena bencana banjir. Ibu guru mengajak anak-anak di kelasnya menyisihkan sebagian uang saku mereka yang akan disumbangkan kepada korban bencana banjir. Selama seminggu, selain mengumpulkan uang, teman-teman juga bisa mengumpulkan alat tulis
atau makanan kering. Kegiatan kemanusiaan seperti ini juga merupakan bentuk bela rasa kita terhadap sesama. Bintang dan Tara menyambut baik ajakan ibu guru. Mereka berdua memang senang membantu orang lain jika ada yang mengalami kesulitan. Selain senang membantu orang yang kesulitan, Bintang dan Tara juga senang bergaul dengan teman-teman tanpa memandang suku, agama, ataupun tingkat sosial. Hal ini membuat Bintang dan Tara memiliki banyak teman. Semua sumbangan yang telah dikumpulkan segera diberikan kepada para korban yang membutuhkan. Hidup terasa indah jika kita bisa saling tolong-menolong. Nah, dari cerita yang sudah dibaca, tadi Bintang dan Tara itu anaknya yang bagaimana ya? Apakah dia nakal, atau suka membantu, atau suka menolong, atau rajin? Nah, Bintang dan Tara itu anak yang suka membantu orang lain. Ketika melihat ada orang yang kesulitan, mereka akan membantu. Nah, itu merupakan kegiatan atau contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila. Nah, sila kedua Pancasila bunyinya apa? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, oke. Selanjutnya, Ibu mau mengajak anak-anak untuk mengetahui perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sila pertama Pancasila. Apa saja sih? Nah, yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya. 2. Menghormati orang lain yang berbeda agama. 3. Kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya. Selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila. 1. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, misalnya menolong korban bencana alam. 2. Mengakui persamaan, hak, kewajiban sesama manusia. Nah, lanjut, yang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Yang pertama, menghargai keragaman suku dan budaya bangsa. Yang kedua, menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga, semangat rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Nah, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Pertama, melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Sadar untuk menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nah, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Yang pertama, berlaku adil untuk kemakmuran bersama. Kedua, melakukan pekerjaan secara gotong royong. Nah, itu tadi merupakan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, tugasnya silakan anak-anak menuliskan soal dan jawabannya di buku PS tematik ya. Nah, tugasnya ada 5. Nah, yang pertama, kedua, 3, dan 4. Nah, ini gambarnya tidak perlu digambar ya, langsung jawabannya saja. Nomor 4, begitu ya. Selanjutnya, untuk tugas yang nomor 5, nah, silakan anak-anak melengkapi bagian-bagian tulang anggota gerak atas pada gambar berikut. Nah, ini anggota gerak atas ya. Ini bagiannya apa saja? Tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini nomor 3 ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nanti di PPT akan Ibu beri nomornya supaya anak-anak bisa tahu nomornya ya. Ini kalau mau digambar, Ibu kasih jempol 2. Oke? Terus dikasih nama anggota geraknya apa. Oke? Nama tulangnya apa. Oke? Siap tugasnya?
Baik, untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, Ibu akan menutupnya dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat belajar. Tuhan, semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami, dan kami dapat mengerjakan tugas dengan baik. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Tuhan memberkati. Ingat, tetap jaga kesehatan selalu. Kita tutup dengan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke, bye-bye, selamat belajar, tetap jaga kesehatan selalu.